Ini betul-betul berbahaya nih, dan ini menjadi ancaman bagi banyak orang yang dilakukan oleh KDM nih, Gubernur Bapak Aing ini. Saya sudah mengamati cukup lama nih, dengan jeli dan teliti saya perhatikan apa yang dilakukan KDM, apa yang dilakukan dan dikerjakan KDM di lapangan, bagaimana cara dia menyapa rakyat ya di lapangan, kebijakan-kebijakan apa yang begitu cepat diputuskan, dan juga ya keputusan-keputusan di mana menunjukkan keberpihakan yang sangat luar biasa dan responsif terhadap masalah-masalah yang disampaikan masyarakat. Nah, siapa kira-kira yang terancam ya oleh gaya dan juga kepemimpinan serta keputusan-keputusan yang cepat yang dilakukan oleh KDM ini? Banyak teman-teman. Satu, mereka yang selama ini menyebut dirinya pemimpin tapi jauh dari rakyat, jarang turun ke bawah, kemudian interaksinya itu hanya seremonial gitu ya, dan lebih sering tampil di acara-acara ya resmi, formal, rapat-rapat di hotel-hotel dan bahkan juga di gedung-gedung kantor daripada turun langsung ke masyarakat. Yang kedua yang terancam ini adalah pemimpin yang selama ini hanya mengandalkan pencitraan tanpa dampak nyata yang dirasakan oleh masyarakatnya. Banyak konten tapi minim hasil. Kemudian programnya besar tapi ini tidak terasa langsung dalam kehidupan masyarakat, dan mereka itu hanya fokus pada media dan bukan pada solusi. Nah, yang ketiga adalah pemimpin yang gayanya terlalu birokratis, lamban, berbelit-belit. Prosedur panjang tapi tidak efisien misalnya. Kemudian juga tidak responsif terhadap keluhan-keluhan masyarakat, beda dengan KDM. Nah, bahkan keputusan yang mereka ambil itu terlalu banyak pertimbangan, terlalu banyak hitung-hitungan yang bahkan juga lama ya diambil menjadi keputusan. Nah, keempat, ini adalah pemimpin yang kita lihat gayanya itu elitis ya, ada di langit sementara rakyatnya di bumi. Jadi elitis dan tidak membumi. Nah, bahasa komunikasi mereka tuh terlalu tinggi, formal, sulit dipahami oleh masyarakat kalangan bawah. Gaya hidup yaitu terlihat jauh dari realitas rakyat dan tidak memahami kultur lokal. Nah, yang kelima, pemimpin yang tidak konsisten, hanya omong doang. Misalnya banyak janji saat kampanye, tapi tidak dibuktikan di lapangan saat memimpin. Minim realisasi setelah menjabat dan tidak ada evaluasi diri. Nah, yang keenam, pemimpin ya tapi anti kritik dan alergi terhadap masukan. Misalnya menutup ruang dialog, kritik dianggap sebagai serangan sehingga dimusuhi, dan tidak mau turun mendengar langsung. Beda dengan KDM, sekeras apapun kritik, bahkan dia undang pengkritiknya untuk bicara langsung di rumahnya. Nah, ketujuh nih, pemimpin yang memang tidak terbiasa transparan, tidak terbiasa terus terang, tidak terbiasa terbuka ya. Misalnya anggaran tidak jelas ditutup-tutupi, proyek tidak selesai ya, bagaimana itu tidak tercium masyarakat, dan banyak isu-isu penyimpangan. Tapi KDM itu begitu terbuka. Pajak rakyat ya masuk di bulan berapa besar itu diumumkan ke publik, karena sesentul uang rakyat kan harus tahu digunakan untuk apa. Itu kan pajak dari mereka. Nah, kemudian mereka yang mengaku pemimpin tapi reaktif, bukan solutif. Siapa mereka? Mereka yang selama ini bertindak setelah viral. Jadi kalau nggak ribut, nggak viral, nah tidak bertindak, tidak mengambil keputusan apapun. Nah, kemudian juga mereka yang tidak punya visi jangka panjang. Mereka hanya berpikir 5 tahun mereka dipilih berkuasa, mereka hanya berorientasi apa yang dilakukan untuk 5 tahun, bukan untuk generasi berikut, bukan untuk rakyat selamanya. Nah, dan mereka juga tidak preventif biasanya ya. Mereka lebih cenderung menyelesaikan masalah, itu pun setelah diributkan, tapi bagaimana mencegah agar tidak muncul masalah. Nah, hati-hati ya, KDM ini memang berbahaya, menjadi ancaman banyak orang bagi pemimpin yang tipe-tipenya tadi ya.